Dan saudara, selain menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, kenaikan jumlah pemudik juga mulai terasa di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik berangkat lebih awal untuk menghindari puncak arus mudik pada minggu depan. Ribuan pemudik baik yang memakai kendaraan pribadi maupun penumpang pejalan kaki memadati Pelabuhan Merak, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Selain menghindari kemacetan dan kepadatan di Pelabuhan Merak, mudik awal sengaja mereka pilih karena sebagian dari mereka masih harus menempuh perjalanan panjang menuju kampung halaman. Hingga dini hari tadi, jumlah pemudik pejalan kaki berdasarkan data PT ASDP Merak tercatat sebanyak 1.144 orang. Peningkatan jumlah pemudik juga mulai memadati Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta hari Sabtu. Bus dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera mulai dipenuhi pemudik yang ingin menghindari kemacetan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pengelola Terminal Pulau Gebang menyatakan lonjakan pemudik akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 April 2022. Berbeda dengan harga tiket bus ke tujuan kota-kota di Pulau Jawa yang sudah naik, bahkan hingga hampir 2 kali lipat. Harga tiket bus ke kota tujuan di Pulau Sumatera belum naik signifikan. Ya, memang Dazen mudik tahun ini terasa lebih spesial karena sudah 2 tahun ya, 2 tahun belakangan ini karena pandemi COVID-19 itu masyarakat dilarang mudik. Dan tahun ini akhirnya mudik diizinkan kembali setelah ada beberapa syarat, salah satunya adalah harus vaksin booster begitu. Dan nampaknya minat masyarakat pun semakin besar jadinya. Betul sekali, dan untuk mengantisipasi lonjakan yang diperkirakan mencapai 40% ini ya, Rizka, tentunya juga pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah, diantaranya ada banyak rekayasa lalu lintas, seperti one way, kemudian kontraflow, dan juga pembebasan tarif tol jika antrian di gerbang tol mencapai 1 km. Jadi untuk saudara-saudara yang akan mudik, ini jangan khawatir jika terjadi kemacetan di gerbang tol, nantinya akan dibebaskan sehingga tidak memadati antrian dan juga menimbulkan kemacetan di arus mudik, khususnya di puncak arus mudik ya. Betul sekali. Memang ada beberapa alat transportasi yang akhirnya digunakan ya untuk masyarakat ini mudik, mulai dari ada jalur udara, kemudian juga ada jalur laut, dan ada juga melalui jalur darat nih, salah satunya dengan menggunakan transportasi bus begitu. Oleh karena itu kita pantau ini arus mudik menggunakan bus antar kota, antar provinsi yang berangkat dari Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ini biasanya untuk pemudik jarak jauh jurusan Pulau Sumatera. Kita bergabung dengan rekan Auriga Agustina. Silahkan laporan Anda, Riga. Dazen dan juga Rizka, suasana di Terminal Kalideres ini pada pagi ini sudah ramai oleh penumpang yang akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Seperti yang bisa Anda lihat, ini sejumlah penumpang sedang menunggu. Kemudian ada juga sebagian penumpang yang sedang mengantri untuk membeli tiket. Dan memang dari pantauan kami pada pagi ini kebanyakan penumpang ini membeli tiket ke Pulau Jawa Tengah, kemudian juga ke Pulau Sumatera. Memang Dazen dan juga Rizka, dari data yang kami dapatkan di Terminal Kalideres ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang. Jika biasanya ada sekitar 100 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Kalideres ini, namun saat ini sudah ada 350 penumpang yang diberangkatkan. Itu pun hingga siang hari. Memang tingginya jumlah penumpang yang ada di Terminal Kalideres ini membuat tarif tiket ini mengalami kenaikan ke beberapa daerah. Seperti misalnya ke Jawa Tengah, ini untuk ke daerah Tegal, kemudian Pemalang, ini tiket mengalami kenaikan. Sekarang dibanderol di kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000. Padahal di hari biasanya tiket ke daerah tersebut ini hanya dibanderol di kisaran Rp110.000. Kemudian juga untuk di daerah Sumatera Selatan, ini harga tiket dibanderol di kisaran Rp250.000 hingga Rp270.000. Selain itu, kalau ke Sumatera Utara ataupun ke Sumatera Barat, harga tiket saat ini dibanderol di kisaran Rp500.000 hingga Rp600.000. Selain itu, Rizka dan juga saudara, memang dari pernyataan Kepala Terminal Kalideres bahwa prediksi lonjakan terjadinya
peningkatan jumlah penumpang di Terminal Kalideres ini akan terjadi pada H-5 hingga H-3 Lebaran, dan nantinya di sini akan disediakan sebanyak 100 armada lagi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan. Rizka, Dazen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Riga, laporannya langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta. Dan selanjutnya kita juga akan memantau arus mudik di Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada Rivi Satria Negara di sana. Rivi, silahkan laporannya. Ya, selamat pagi Dazen dan juga Rizka. Untuk di jalur Pantura, memang dalam 2-3 hari terakhir ini sudah mulai terlihat adanya pemudik yang melaksanakan mudik lebih awal, meski jumlahnya ini belum signifikan ada peningkatan dibanding dengan hari biasa. Pertama, untuk di kawasan arteri misalnya, di sini salah satu area yang biasa dilintasi para pemudik adalah jalur Pantura di Kabupaten Cirebon ini. Ini ada Jalan Otista, di depan ada Jalan Juanda, yang memang sejak beberapa hari terakhir ini sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, dan dari warga sendiri mengatakan kalau di titik ini biasanya ramai pun tidak seperti ini. Jadi memang sudah ada, dan terlihat pula dari para pengendara, khususnya di sini adalah sepeda motor ya. Sepeda motor yang membawa barang bawaan lebih banyak begitu, membawa tas berukuran besar dan memang berasal dari berbagai daerah, misalnya dari Jakarta dengan plat B, lalu dari Bandung, Karawang, dan lain sebagainya. Dan memang untuk di area ini pada pagi hari ini tidak begitu ramai, dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu anggota Satlantas Polresta Cirebon yang memang mengawasi di sini sejak semalam. Untuk pemudik khususnya sepeda motor yang melewati jalur arteri Pantura ini lebih banyak biasanya melakukan perjalanan mudik pada malam hari begitu, karena memang menghindari mungkin karena siang masih juga puasa gitu, jadi lebih berat perjalanannya. Namun di sisi lain perlu diingat pula oleh para pemudik khususnya sepeda motor, karena memang di area sekitar Cirebon ini masih ada beberapa lokasi yang rawan bagi para pemudik, dan ini memang sudah cukup lama terjadi, misal di perbatasan antara Indramayu dan Cirebon begitu. Jadi kalau memang mau melakukan perjalanan pada malam hari, ada baiknya ini bersama dengan rombongan, ataupun kalau memang perjalanan hanya sendiri, ini lebih baik melakukan perjalanan pada waktu-waktu yang lebih aman. Dan juga ini tujuannya adalah menghindari tindakan kriminal. Dan untuk saat ini sekian yang dapat kami laporkan. Dazen dan juga Rizka kembali ke studio.